Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman literasi? Walaupun belum ada yang masuk, aku mulai aja ya sharing-sharingnya karena aku cuman punya waktu sampai jam 11.40 buat eh, materinya hari ini, konsultasi hari ini ya. Jadi hari ini karena belum ada yang masuk, jadi aku mau ngasih materi aja, yaitu tentang membuat 3 bab awal yang menarik ya. Jadi eh, kenapa kita tuh harus bikin 3 bab awal itu menarik? Yang pertama adalah karena kalau kita perhatikan ya di Wattpad itu naskah-naskah itu view-nya itu bahwa banyaknya itu hanya di awal bab gitu ya, di bab-bab awal itu view-nya akan banyak sekali. Tapi sampai ke belakang itu view-nya akan semakin berkurang gitu ya. Karena bab awal itu adalah first impression ya dari membaca. Jadi kalau bab ini nggak menarik, biasanya mereka nggak akan lanjut baca. Tuh, terus jadi karena itu bab itu harus menarik dan hidup itu dari sejak bab pertama. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat bab awal yang menarik? Ini aku ada 4 rumusan ya. Yang pertama adalah kita membangun tokoh yang kuat sedari awal. Karena tokoh itu adalah merupakan salah satu daya tarik dari sebuah cerita gitu ya. Kadang-kadang kita tuh lupa sama cerita itu judulnya apa, tapi kita ingat tokohnya gitu kan ya. Kayak misalnya Doraemon aja gitu ya. Kita kan ingatnya Doraemon karena Doraemon itu juga nama dari selain nama dari animenya juga nama dari tokohnya gitu ya. Kalau misalkan eh, yang nama tokohnya itu lebih dikenal daripada filmnya apa ya? Ada banyak sih ya, kayak apa namanya dulu itu ada hmm, apa ya? Misalkan ini ya trilogi The Dark Knight itu ya, Joker, Batman gitu ya. Joker itu lebih terkenal daripada Batman-nya ya kalau di trilogi The Dark Knight gitu ya. Karena dia tuh tokoh yang punya keunikan gitu. Terus habis itu memunculkan konflik sejak bab 1. Nanti ada beberapa konflik ya yang apa namanya rumusan konflik yang bisa kita pakai untuk bab 1 ya karena bab 1 ini krusial. Kemudian gunakan gaya bahasa yang mengalir. Jadi kalau kita itu gaya bahasanya enak gitu ya, itu kadang-kadang walaupun ceritanya itu biasa aja, walaupun ceritanya itu apa namanya konfliknya juga sudah pasaran, tapi kalau kita itu gaya penceritakannya enak gitu ya, gaya kita bercerita itu storytellingnya kita bagus, itu orang akan tetap mau lanjut baca cerita kita, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah cliffhanger. Cliffhanger itu kalau diartikan apa? Lembah, lembah yang menggantung gitu ya. Jadi eh, pada saat posisi ada adegan yang mau klimaks tapi diputus gitu, jadinya lembah yang menggantung. Oke, lanjut. Nah, ini ya gambaran karakter tokoh ya. Jadi karakter tokoh itu bisa kita gambarkan melalui isi pikirannya gitu ya, melalui tindakannya, melalui ucapannya, melalui masalah apa yang sedang dihadapi, melalui keunikannya dia, misalnya dia suka apa gitu ya, kemudian melalui impiannya. Contohnya ya, kemarin aku sudah ngasih contoh itu satu karakter aku yang cukup unik ya, namanya Sasa di versus Dokter ya. CO versus Dokter itu ada karakter namanya Sasa, dia tokoh utama dan dia suka sama belatung gitu ya. Kan biasanya cewek kan takut ya, jijik gitu ya sama belatung, tapi dia malah suka, dia malah pelihara. Jadi belatung itu, Mugot itu dijadiin peliharaan sama Sasa. Itu yang membuat karakternya dia itu jadi unik gitu. Kemudian, nah ini ya, konflik sejak bab awal. Konflik itu ada bisa kita buat menjadi dua ya menurut aku ya. Yang pertama, kita pakai konfliknya bentuknya polemik. Jadi ada perdebatan sengit gitu ya antar dua tokoh atau lebih. Kemudian bisa jadi konfliknya itu berupa peristiwa yang terjadi di luar Nurul gitu ya, di luar nalar, di luar Nurul yang tidak habis fikri. Jadi peristiwa yang mengejutkan gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah konflik pembuka. Contohnya kemarin ya kita bahas naskahnya Kak Bella yang judulnya apa kemarin Diversam ya Diversam itu bab 1 itu si ceweknya mau bunuh diri. Itu kan sebuah peristiwa yang ya nggak wajar ya. Kenapa kok dia bunuh diri? Pasti ada alasannya dan itu akan memancing rasa ingin tahu pembaca gitu ya.
Oke. Nah, ini gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu yang mengalir itu ada beberapa ya. Nanti saya bahas di satu bab sendiri gitu, satu video sendiri tentang gaya bahasa. Ini sepilas aja ya. Jadi kita bisa menggunakan diksi dan majas gitu ya untuk tentang gaya bahasa kita gitu ya supaya lebih apa ya namanya lebih bisa menggambarkan isi cerita kita kepada pembaca biar nyampe itu kita harus menggunakan diksi ya. Diksi itu pemilihan kata yang tepat. Kalau majas itu apa ya, majas itu kayak ada beberapa ya. Majas itu pokoknya menggunakan kata-kata kiasan gitu ya, ke yang apa namanya maknanya itu nanti tidak banyak yang tidak sebenarnya gitu ya. Jadi ada majas itu ada beberapa, ada empat ya, empat apa lima macam ya. Ada yang majas perbandingan, ada yang majas penegasan, ada yang majas eh, sindiran, ada banyak ya. Nanti aku bahas satu video tersendiri tentang majas sama diksi ya. Kemudian ini ya, sesuaikan atmosfer dengan genre. Jadi kalau kita membangun sebuah genre tertentu, tentunya kita harus membangun cerita itu dengan atmosfer yang sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya genre thriller itu harus tegang dari awal gitu ya. Genre romcom harus lucu gitu ya. Genre tragedi harus sedih gitu ya. Dari sejak bab satu. Jadi membaca sudah tahu oh ini genrenya romcom gitu ya. Karena ceritanya lucu. Oh ini genrenya misteri thriller jadi tegang gitu ya. Tapi bisa juga anu ya ada subnya ya. Jadi misalkan misteri thriller romcom. Jadi selain tegang juga lucu itu juga bisa gitu ya. Tapi ketegangannya itu nggak boleh hilang gitu ya. Karena itu adalah nyawanya dari genre itu gitu. Kemudian kalau genre sedih ya harus sedih dari awal. Dari bab satu kita sudah membangun atmosfer sesuai dengan genre yang kita pilih. Kemudian yang keempat adalah kita menggunakan kata-kata sensorik ya, kata-kata yang menggambarkan, yang membuat pembaca itu dapat membayangkan ini ya, yang dapat menyentuh indera pembaca gitu ya. Jadi pembaca itu bisa membayangkan sebenarnya seperti apa gitu ya, bayangannya seperti apa. Kita bisa pakai penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pengecap. Ini kemarin sebagian udah aku bahas ya waktu aku review naskahnya Kak Bella. Nanti ini aku bahas lagi, tapi nanti ada pembahasan yang lebih detail tentang ini di gaya bahasa ya. Kemudian gunakan gestur ya. Gestur itu apa namanya bahasa tubuh dari pelaku. Misalkan mengepalkan tangan, terus apa melipat tangan, menyilangkan tangan itu adalah gaya bahasa atau gestur yang punya arti tersendiri ya. Setiap gestur itu ada arti tersendiri yang bisa disimpulkan dari situ. Jadi apa yang dirasakan oleh si tokoh itu bisa tersampaikan kepada pembaca melalui salah satunya dari gestur ini. Next, ini kita mau bedah karyaku sendiri ya. Ini karyanya judulnya Terpaksa Menikahi Dokter ya. Terpaksa Menikahi Dokter. Ini salah satu karya aku yang paling laris di Wattpad dan juga di Karya Karsa gitu ya. Ini yang menghasilkan uang paling banyak itu ini karyanya. Kemudian kita bahas aja ya. Jadi di sini di bab satu itu ini nggak semuanya aku buka ya. Ini aku screenshot tadi soalnya kemarin pengalaman kemarin kalau langsung buka Wattpad gitu ya dari dari laptop ternyata nggak kuat gitu ya. Ternyata suaranya itu hilang-hilang gitu ya. Kualitas videonya jadi jelek gitu. Akhirnya aku bikin aja ini apa namanya kita bikin tentang ini ya apa namanya kita screenshot aja di sini nanti kita bahas gitu. Nah ini aku membahas tentang ini ya apa namanya bab satunya dari novel aku yang judulnya Terpaksa Menikahi Dokter. Ini novel yang cukup laris. Nanti kita gali ya kenapa novel ini bisa laris. Ini bab eh, salah satunya karena bab satunya itu katanya teman-temanku menarik. Nah ini teman-teman bisa lihat ya di Wattpad itu berapa ya? Aku mau lihat juga penasaran. Lupa ya. Kalau nggak salah pembacanya sekarang ada 5 juta ya. 5 juta apa belum ya? Kita lihat dulu. Ntar ya, aku lihat dulu dari HP. Hmm,
5.950.000 ya. 5,95 juta ya. Yang vote ada tiga, ini ada sebagian udah aku unpublish ya. Pokoknya view-nya sebanyak 5 juta. Kemudian di bab satunya itu yang baca bab satu itu ada 213.000 yang baca ya, view-nya 213.000, vote-nya ada 10.000, komennya ada 874 vote ya. Ini adalah apa ya namanya salah satu tanda ya kalau naskah kita itu populer gitu ya, banyak yang baca. Di sini teman-teman bisa lihat kalau komennya itu ada di hampir di tiap paragraf itu ada komennya gitu ya. Komennya lucu-lucu kalau teman-teman itu baca bisa terhibur ya. Nah, ini salah satu. Jadi waktu awal-awal itu aku di sini memperlihatkan bahwa Agni itu adalah karakter yang punya keunikan ya di sini. Jadi dia itu keunikannya adalah dia kalau jaga itu ya, ya Wangi. Dia tuh punya julukan Wangi. Wangi adalah julukannya. Itu adalah sebutan bagi orang-orang yang setiap kali jaga pasien selalu sepi dan aman sentosa. Stereotip itu telah menempel pada diri Agni sejak hari pertama menjadi koas. Jadi ceritanya dia itu kalau jaga waktu dia kan masih koas ya ceritanya, dokter yang lagi ini ya lagi praktek. Lah ini dia itu waktu jaga itu selalu sepi, selalu nggak ada pasien. Jadi makanya orang-orang tuh nyebut dia wangi gitu ya, karena dia nggak ada selalu sepi waktu dia jaga gitu ya. Nah, kurang lebih 11 minggu lamanya dia menjalani hari-hari sebagai koas. Jadi ini Akmi baru 2 bulan ya jadi koas. Hampir 3 bulan lah ya. Nah, dia sedang menjalani stase bedah ya. Ini dia sedang menjalani stase bedah, stase yang katanya orang sangat seru dan menegangkan. Nyatanya setiap kali dia jaga pasien selalu nggak ada, selalu sepi ya. Kenapa bisa begitu? Akmi sendiri juga nggak tahu gitu. Jadi dia punya keunikan ya, keunikannya itu. Kemudian setiap hari dia memohon agar besok bisa mempelajari satu saja perasaan bedah yang sederhana. Namun sampai hari ini doanya belum dikabulkan. Ya bukannya dia mendoakan orang lain celaka, tapi kan sebagai dokter dia harus mempelajari cara menangani pasien dengan benar gitu ya. Ya ini menjadi paradoks ya, paradoks yang lucu buat Agni. Karena dia ingin dapat prasat, tapi akhirnya dia jadi mendoakan orang buat celaka kan ya, sama aja doain orang buat celaka. Oke. Nah, ini di selanjutnya itu di sini ya ada dialog ya. Kalau Agni itu ini dia apa namanya mengerjakan tugas ya, tugas temannya. Jadi teman-temannya itu banyak yang ngejoki tugas ya, yang minta dikerjain tugasnya sama Agni dengan bayaran tertentu gitu ya. Jadi Agni di sini kan karena pasiennya sepi, akhirnya dia apa namanya Kak boleh ngerjain tugas nggak gitu kan, akhirnya oh, santai aja dok kan nggak ada pasien gitu, akhirnya dia ngerjain tugas karena nggak ada pasien gitu. Akhirnya ternyata dia bukan ngerjain tugasnya dia sendiri, ternyata dia ngerjain tugasnya temennya gitu ya, karena dia dibayar buat ngerjain tugasnya temennya ini ya. Nah ini ya masalah finansialnya Agni, ternyata Agni itu sekarang ini apa namanya setelah ayahnya itu kabur ya, bukan kabur ini, kabur dengan pelakor ya, hidup tahun lalu, tahun kemarin, baru tahun kemarin itu ayahnya kabur sama seorang pelakor. Akhirnya hidup Agni yang nyaman itu berubah gitu ya. Dia sama sekali dulu dia tuh sama sekali nggak memusingkan uang jajan ya, tapi sekarang dia harus kerja rodi hanya untuk membayar tagihan SPP yang masih menunggak gitu ya. Karena apa namanya ayahnya itu kabur jadi dia nggak ada uang. Ini masalah finansial. Jadi masalah yang dihadapi oleh Agni. Di bab satu kita gambarkan. Kemudian nah ini ya kita show gitu ya saking masalahnya Agni ya saking miskinnya dia tuh mau beli ya, makan aja mikir-mikir gitu ya, mikir ini dia apa namanya kalau punya uang 10.000 kalau dibeliin makan sekali habis kan, sayang. Akhirnya dia beli apa namanya dia beli gorengan gitu ya, gorengan menjas itu dia beli karena 2.000 dapat 3 biji gitu ya. Akhirnya dia beli itu sama minum air putih banyak-banyak biar kayak sapi gelunggungan gitu, karena dia saking melaratnya gitu ya. Kemudian di sini ada show lagi ya. Jadi Agni itu habis beli gorengan, dia nggak mau makan di IGD karena nanti harus bagi-bagi ya. Biasanya kan kalau kita makan masa makan sendiri ya pastinya bagi-bagi lah ya. Nah akhirnya dia tuh supaya nggak
bagi-bagi dia makan itunya apa namanya makan gorengannya tadi sembunyi-sembunyi di ini kamar belakang kamar mayat gitu ya. Nah, ini dia Agni bergegas menuju kamar mayat, kemudian karena sepi gitu ya, dia akhirnya seneng gitu ya. Tapi kok horor juga di sini ada sensorik ya, jadi lampunya kedap-kedip gitu ya horor. Terus habis itu di sini ada kalimat sensorik lagi karena begitu ya walaupun horor Agni tetap bisa makan ya. Dia begitu dia buka plastiknya dia cium aroma gorengannya itu dia udah apa namanya udah lupa gitu ya sama keadaan di samping kamar mayat yang horor itu. Akhirnya dia makan. Nah, wangi gorengan itu menguar ke udara membuatnya semakin kelaparan ya. Gigitan pertama begitu nikmat lah. Ini kita udah masuk ke sensorik lagi yaitu rasa ya atau pengecap. Nah, ini juga sensorik ya. Jadi apa namanya? Kita menggambarkan rasa makanan itu dari bahan-bahannya gitu ya. Jadi ini bahannya saus petis itu ya, Mbak, dari apa namanya gula, gula batok sama udang gitu ya. Jadi itu enak banget memang. Aku suka banget sama petis itu ya. Nah ini akhirnya apa namanya manis gurih menjadi satu gitu ya. Ini humornya gitu ya. Kalau Pak Bondan hidup lagi dia pasti berkata Mak Yus buat makanan ini. Di sini ada bagian humornya. Kemudian di sini ada humor lagi ya. Jadi enak-enak makan tiba-tiba ada suara tangisan gitu ya. Nah, ini bulu ketek harusnya biasanya bulu kuduk ya, tapi ini buat biar lucu aja aku ganti jadi bulu ketek gitu ya. Bulu ketek aku meremang astaga astaga naga gitu ya. Kenapa sih dia harus diganggu pada saat sedang begini? Dia kan cuma makan aja. Wahai Mbak Mas hantu dedemit kunti sundel bolong, pergilah, jangan ganggu dong. Sobat miskin mau makan sebentar gitu ya. Di sini si Akminya itu lucu memang orangnya ya. Jadi dia di sini ada humornya gitu. Nah, di sini kita masuk ke konfliknya. Jadi bab satu ada konflik. Konfliknya di sini adalah Agni memergoki Arlin dan Reno berselingkuh, gitu ya. Nah, di sini. Jadi dia itu dengar suara tangisan, dikira apa? Dia akhirnya noleh kan ke belakang. Ternyata di dalam gang kecil di belakang kamar mayat itu ada Reno sama sama si Arlin. Dia kenal itu dari suaranya ya, dari karena si Reno itu suaranya di sini serak-serak basah kayak Ariel Noah gitu. Sementara si Arlin itu karena Agnes sering ketemu dia juga apal gitu ya sama suaranya. Kemudian dia sebenarnya pencahayaannya nggak kelihatan apa-apa ya karena gelap itu hanya ada cahaya api rokok dan suara berbisik-bisik aja gitu ya. Tapi Agni kayak kenal gitu ya suaranya. Nah, di sini ada polemik ya atau perdebatan antara Reno dengan Agni gitu ya. Nah, kita harus mengakhiri hubungan ini gitu ya. Kita harus mengakhiri ini. Ya, tegas lawan bicara wanita itu. Suaranya serak-serak basah kayak Ariel Noah ya. Ini ya kayak Ariel Noah gitu. Agni yakin yang bicara adalah Dokter Reno. Meskipun tidak bisa melihat wajah mereka, Agni yakin identitas dua orang yang bersembunyi dalam kegelapan itu. Ya, ini ya. Sejak awal ini sudah salah gitu ya. Reno, aku tahu kamu masih mencintai aku. Gitu. Nah ini ya, ini perdebatan ya. Yang si Renonya pingin pingin mengakhiri, yang Arlinya nggak mau. Nah ini adalah salah satu bentuk dari konflik. Kemudian selanjutnya di sini ada humor gitu ya. Jadi pada waktu si Agni itu mengintip gitu ya, mengintip dua orang ini lagi berantem, dia malah ini ya. Kemudian ada suara, malah setelah itu ada suara erangan gitu ya, erangan-erangan gitu yang membuat aku merinding. Apaan itu? Kok sayang banget gitu ya, gelap dia jadi gak bisa lihat. Di sini ada humor ya, bukan honor, humornya si Agni gitu ya. Jadi dia juga pengen lihat sebenarnya karena dengar suaranya itu tadi. Terus habis itu, nah ini akhirnya dia ini ya apa namanya si Agni eh udah takut kan ya kayaknya orang dua orang ini lagi nganu gitu kan akhirnya dia mau kabur kan ya mau pergi dari situ nah kok waktu dia pergi malah itu HP-nya bunyi gitu ya HP-nya bunyi akhirnya malah dia ketahuan sama Reno gitu ya jadi Reno tanya siapa itu seorang dokter Reno terdengar lah ini Agni panik ya akhirnya dia langsung berlari menuju IGD nah ini ada cliffhanger di sini ya jadi ada yang mau klimaks tapi gak jadi gitu ya kita potong itu namanya cliffhanger. Nah, ini jadi rumusnya itu tadi ya teman-teman.
teman-teman bisa pakai sensorik gitu ya. Yang pertama keunikan karakter, kemudian ada majasnya atau diksinya gitu ya. Pakai paradoks, pakai show tell gitu ya. Kemudian pakai juga ini kalimat-kalimat sensorik gitu ya yang bisa memancing pembaca buat membayangkan kondisi sebenarnya itu seperti apa. Kemudian ada humor juga ini karena genrenya romcom ya. Kalau genre yang lain mungkin pasti beda. Kita membangun atmosfernya beda ya karena di sini romcom jadi banyak humornya. Nah, di sini ada konflik juga. Di sini konfliknya itu berupa ini ya perdebatan antara Reno dengan Arlin gitu. Kemudian ada cliffhanger-nya. Oke, itu aja sih kalau aku bicaranya bikin bab yang apa ya yang menarik itu seperti ini ya jadi ada apa namanya karakter tokoh yang kuat ada konflik kemudian ada apa namanya kita pakai kalimat-kalimat sensorik pakai majas dan juga diksi kemudian pakai cliffhanger oke itu sekian ya materinya terima kasih sekarang jam 11.31 kurang 10 menit lagi ya teman-teman nggak ada yang belum ada yang masuk jadi aku lanjutin aja ya. Jadi karena hari ini nggak ada yang masuk ya. Tadi yang izin ada satu orang ya, yang lainnya nggak berizin, nggak menyampaikan apa-apa ya di channel. Akhirnya jadi dengan berat hati teman-teman yang lain kemarin aku lihat sudah ada enam pelanggan ya, 6 pelanggan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya sebenarnya. Jadi ada 5 pelanggan, tapi yang izin cuma satu. Jadi dengan berat hati yang 5 nanti aku kick dari channel ya, karena nggak ada apa namanya komunikasi apa-apa gitu ya. Sudah beberapa kali aku kasih tahu di channel nggak ada barisan apa-apa. Aku pikir mungkin teman-teman masih punya prioritas lain gitu ya daripada belajar nulis. Jadi aku sebenarnya bikin kelas free ini juga apa namanya? Aku sudah memberikan waktu buat teman-teman. Aku harapkan teman-teman itu serius gitu ya. Jadi kalau nggak serius silahkan gitu ya. Ini aku akhiri aja apa namanya? Teman-teman bisa bergabung nanti kalau sudah mulai serius gitu ya. Karena yang seperti kemarin yang kita bahas tentang komitmen, kalau teman-teman nggak punya komitmen buat belajar itu nggak akan bisa gitu ya. Jadi harus ada komitmen buat belajar, buat teman-teman, buat diri kalian sendiri gitu ya, bukan buat aku gitu ya. Jadi teman-teman harus punya komitmen. Kalau mau belajar, aku akan aku juga akan bantu. Kalau enggak, ya teman-teman kuatkan dulu komitmennya. Nanti kembali lagi kalau sudah punya komitmen gitu ya. Ini bukan berarti aku jahat ya, teman-teman. Kalau mau apa namanya, mau gabung lagi di kelasnya nggak masalah gitu ya. Nanti gabung lagi, tapi nanti ya gitu. Pokoknya aku evaluasi setiap minggu. Nanti siapa yang mau apa namanya, yang mau masuk gitu ya ke channel. Terus habis itu kita evaluasi setiap minggu. Apakah ngerjain tugas atau enggak, ataukah ada komunikasi di grup atau enggak, atau izin atau enggak gitu ya. Kalau nggak bisa apa namanya, nggak bisa ikut sesi konsultasi kalau nggak ada sama sekali ya otomatis seminggu itu eh, aku kayak buang-buang energi gitu ya jadi teman-teman silahkan eh, bisa keluar sendiri atau aku gitu ya oke gitu aja. Sampai hari sudah selesai gitu ya materi hari ini karena nggak ada yang masuk lagi kayaknya aku akhiri dulu aku akhiri lebih cepat ya nanti videonya bisa teman-teman tonton ya rekamannya di eh, link yang nanti aku bagikan di channel. Oke, terima kasih teman-teman.